96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yes. Sore ceria, Ihsan. Sore ceria banget untuk hari ini karena kita sudah ada di Astra Motor Experience Center. Berarti ini spesial dong sore cerianya. Spesial dong. Pakai telur nggak? Martabak kali gitu. Yes, tapi untuk hari ini kita senang banget sudah ada di Astra Motor Experience Center karena kita bakalan ngobrol sama ahlinya nih. Kan kemarin itu jalanan Makassar di malam hari tuh kayak rame banget. Banyak banget itu kayak anak-anak muda yang sering freestyle sih kalau kata kerennya freestyle. Tapi katanya tergantung. Tergantung apa? Tergantung angkatannya tahun berapa. Oh gitu. Namanya beda-beda soalnya. Kalau kemarin mungkin 5 tahun lalu itu freestyle. Sekarang nama kerennya ngata-ngata. Itu tergantung ya pemahamannya yang mana gitu. Tapi benar sih kan, karena kan biasa anak-anak muda tuh emang suka bereksperimen. Bener. Sebenarnya yang namanya mengendara tuh emang harus keselamatan dulu yang utama. Sudah ada undang-undangnya gimana sih kita diatur untuk bisa berkendara di jalan raya kan? Yes, betul. Nah, kan sudah ada surat izinnya juga. Kalau misalnya kamu memang udah diizinkan, berarti kamu udah tahu sebenarnya rambu-rambu atau bagaimana sih caranya berkendara dengan benar gitu. Nah, itu dia. Karena yang paling penting adalah safety first. Yes. Kita kenalan. Gue yang ngomongnya. Kita kenalan ya, Enggi ya, boleh, langsung. narasumber kita yang sangat luar biasa untuk hari ini. Halo Kak. Bisa panggilnya Kakak, Mas, Abang. Ya, bisa Kak, bisa Abang, bisa Mas juga. Abang aja kali ya. Abang. Supaya kayak kayak gaul gitu iya, ya. kayak Bang, Bang Judika gitu. Bukan. Nah, boleh dikenalin dulu nih. Oh, boleh. Sama temen gua gitu. Oke, boleh. Tapi saya mau pengen kenalin tapi ala-ala milenial lah. Boleh. Wow, boleh banget. Yang kita cari. Cakep. Oh, bukan. Belum. Iya, boleh. Beli minyak wangi diukur sedikit di dalam pasar. Cakep. Saya Wani, instruktur safety riding dari Astra Motor Makassar. Mantep. Ada Kakak Wani. Abang Wani. Aku pikir tadi cuman ini ya, bohongan pantunnya, ternyata beneran loh. Itu yang namanya milenial, Enggi. Mohon maaf ya, Bang ya, teman saya agak kurang milenial gitu. Enggak dong. Dia lebih ke Gen Z gitu. Oh gitu ya. Oke, nah jadi Kak Bang Wani, kita panggilnya Bang Wani ya Bang? Saya itu biasa dipanggil PW. Ya? PW itu Pak Wani atau posisi wenak lah. Posisi enak mungkin karena sudah tahu gimana betul-betul safety drive kan. Yes. Dan ini Bang Wani ini adalah instruktur untuk safety riding untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan juga di Ambon. Jadi Sulsel Bar Trambon. Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat dan Ambon. Ih, jauh jalan-jalannya. Kayaknya kita bisa juga sambil safety driving sambil dibawa jalan-jalan kayaknya bisa Bang ya. Boleh. Masuk lagi ya. Kayaknya setiap ini ngobrol sama Honda kita mintanya jalan-jalan. Tapi by the way, Enggi kita mau terima kasih banyak dulu buat Honda, kita sudah dikasih tempat yang sangat luar biasa untuk ngobrol bareng semua nih teman-teman Pro 2 gimana sih caranya berkendara dengan safety. Nah, tapi yang paling penting itu infonya Ihsan, karena kita langsung mendatangkan ahlinya nih teman Pro 2. Jadi kita tahu pasti gimana sebenarnya caranya safety riding. Nah, ini nih Bang. Nah, kalau cowok-cowok itu kan misalnya kayak udah jago gitu kan berkendara. Cewek Bang. Maksudnya apa nih? Biasa Bang dia kayak geser kiri, beloknya kanan. Oh gitu. Terus apalagi kalau sudah pakai jilbab besar gitu atau pakai mukena Bang, nggak tahu jalan lagi Bang. Kaku Bang. Yalah nanti tadi ya saya bilangnya pakar berkendara. Saya sebenarnya bukan pakar, cuman saya itu kebetulan punya ilmu. Pasti. Dibagi ya Bang ya? Ya, kita punya ilmu, jadi sistemnya saya ini lebih berbagi ilmu lah. Asik. Ya, tujuan kami sebenarnya sama. Kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan kami juga ATPM selaku distributor sepeda motor Honda ya di wilayah Indonesia. Tujuan kami sih sebenarnya sama, yaitu bagaimana caranya untuk menurunkan potensi terjadi kecelakaan lalu lintas yang jadi kami itu bukan cuma mau menjual produknya saja. Iya benar. Tapi kami sangat peduli akan keselamatan dari pengendara, terutama roda 2 Honda ya.
Karena bukti kebetulan kami itu ya di setiap sepeda motor, kita produksi sepeda motor itu, kami juga menyematkan beberapa fitur-fitur keselamatan dalam berkendara. Benar, karena kan apalagi kalau misalnya di motor Honda itu Bang, aku sama Enggi ini adalah pengendara Honda. Kita kan pakai dua-duanya pakainya Scoopy kan ya? Kayaknya teman-teman anak-anak Pro 2 kebanyakan Honda sih kayaknya. Iya benar kan, karena memang betul-betul kita aman aja gitu, kayak enak aja berkendara dan nyaman menggunakan Honda. Nggak cuma cowok, cewek juga pakai. Iya dong. Jadi bukti kepedulian kami itu kami memasang fitur-fitur keselamatan di sepeda motor. Jadi seiring jalannya itu sering bertambah. Itu kalau dulu kan sepeda motor kalau kita tidak kasih naik standar samping, motor masih bisa nyala. Jalan, betul. Nah, itu kena gitu. Akibat begitu kita menikung, standar sampingnya kena, kita bisa terhempas dan terjadi kecelakaan. Sekarang fitur keselamatan itu sudah disematkan, namanya Switch Sign Main. Jadi standar samping itu kalau misalnya naik, kalau turun itu motor otomatis mati. Otomatis. Gitu. Jadi motor tidak bisa nyala. Gitu. Itu kalau fungsinya. Jadi standar. Fungsinya itu untuk mencegah lupa menaikkan standar samping. Tapi sekarang udah banyak yang udah balik gitu. Benar. Jadi fungsinya itu bukan difungsikan, tapi digunakan untuk sesuatu gitu. Contoh standar samping itu digunakan untuk mencegah lupa menaikkan standar samping. Benar. Tapi biasanya orang sekarang dia pakai untuk memandikan sepeda motor. Ya, jadi gitu kalau jalan tiba-tiba mau berhenti, mau parkir langsung bukan kunci kontaknya matikan, bukan berhenti tapi standar sampingnya dia matikan. Itu kayak tidak boleh kayak gitu sebenarnya Bang ya? Sebenarnya boleh sih boleh, tapi kebiasaan itu akhirnya akan menimbulkan beberapa efek. Benar. Contoh kalau seperti itu, kemudian kita lupa memandikan kunci kontaknya, akhirnya memang sepeda motor itu istilahnya mati. Ya benar. Tapi masih ada suplai listrik dari sepeda motor itu sehingga bisa mengakibatkan penggunaan aki itu cepat boros. Jadi cepat kalah kan. Gitu. Jadi kalau misalnya masih kuncinya masih on gitu kan, jadinya kalian akan tetap mengkonsumsi listrik kan. Jadi nanti akinya sowak, nanti kalau mau di-starter udah susah gitu. Ya itu. Oh, berarti emang walaupun standarnya itu bisa mematikan motornya, tapi emang harus dari kuncinya dulu gitu ya. Iya kan. Apalagi sekarang beberapa sepeda motor Honda yang terutama tipe Matic kan sudah banyak keluarannya pakai smart key. Dan nanti coba aja sih beberapa sepeda motor Honda itu sudah tidak pakai starter kaki. Jadi nanti pada saat yang orang baru kelihatan starter kakinya tiba-tiba Bang ya. Mana ini sebenarnya dibuat simpel sih sebenarnya. Jadi supaya beberapa fitur yang disematkan itu difungsikan dengan baik sih sebenarnya. Pemakaiannya seperti apa yang harusnya gitu. Seharusnya. Jadi improvisasi lagi begini Bang ya gitu ya Bang. Nah Bang, ini kalau misalnya kita kayak sebenarnya sih yang paling standarnya aja nih Bang. Kalau misalnya kita akan berkendara, apa sih sebenarnya memang yang paling penting dicek gitu Bang supaya kita selamat dalam berkendara gitu? Ya, jadi gini kan kita tahu bahwa memang tujuan kami itu dengan kepolisian itu sama untuk menurunkan potensi terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya. Kepingin kami sih sebenarnya kalau bisa ya jangan ada kecelakaan. Iya benar. Ya, tapi kan kita penjualan semakin meningkat, ya jalan pengembangannya ya sudah seperti itu. Dengan itu tujuan kami itu kami hadir kemanapun saya pergi kita edukasi ke masyarakat ini loh cara berkendara aman dan nyaman itu seperti apa, sehingga jangan dihapus tapi ya paling tidak kita menurunkan. Setidaknya kalau memang kecelakaan itu tinggi, yang penting fatalitasnya itu berkurang. Jadi ya kecelakaannya itu semakin bertambah. Wah kita edukasi terus tapi kecelakaan bertambah. Ya apa-apa. Yang penting ya angka fatalitas kayak yang meninggal sama itu berkurang gitu. Seperti itu. Karena kita sadar bahwa potensi kecelakaan lalu lintas jalan raya itu sangat besar. Betul. Ya. Dari itu kami mulai selalu mengedukasikan kepada masyarakat terutama pengendara roda 2. Apa-apa saja sih yang kita perhatikan saat kita berkendara. Jadi ini tips lah buat teman-teman lah yang ada yang mendengarkan lah. Jadi
yang kita perlu persiapkan saat kita berkendara itu, yang utama ya kalau kita bangun pagi itu kita lakukanlah pemanasan lah. Ya, orang bilang nggak usah pemanasan. Tujuannya apa? Kita pemanasan itu supaya kita bisa mereview kondisi kita. Apakah kita ini bisa berkendara atau tidak? Jangan sampai tadi malam habis minum obat, ada efek ngantuk, tiba-tiba buru-buru mau pergi kantor, begitu bangun kaget udah mau jam 8 takut terlambat, ambil motor, begitu digas keluar kondisi belum stabil, akhirnya terjadi kecelakaan. Oke, jadi sama kayak kita ya sendiri. Yang paling pertama itu kamu harus memanaskan dulu kendaraannya gitu. Ya, jadi pertama itu kita pemanasan artinya mereview kondisi tubuh kita. Jadi pemanasannya gampang aja, kita stretching. Stretching aja. Itu mencegah kayak kita mereview kondisi badan kita bang ini yang dipanasin, bukan cuma kendaraannya aja bang. Oke bang. Jadi nanti nextnya itu, jadi kita review dulu kondisi tubuh kita bisa berkendara atau tidak. Kemudian yang kedua supaya melihat bahwa saat nanti tidak minta-minta terjadi kecelakaan itu refleks kita itu masih bagus. Terus kayak satu, dua, gampang tiga, aja sih. gitu, Ya, supaya kita lebih tahu sih harus kondisi fit berarti Nah, berkendara. sambil kedua kita siapkan kendaraan kita, kita cek kendaraan. Sebenarnya kalau dulu itu kita punya rumus sih, kayak korem, raba-raba, jadi lampu, ban itu dicek. Tapi sekarang itu sepeda motor sudah semakin canggih. Betul. Dengan semakin canggih itu, kalau kita mau mengecek kendaraan itu semakin mudah. Jadi beberapa contoh, kalau kita mau ngecek beberapa fitur, tinggal kita kunci kontak nyala, itu bisa dilihat di speedometer. Ada yang digital beberapa sepeda motor, mulai dari konsumsi bahan bakar itu sudah sampai berapa. Ada juga beberapa sepeda motor dari Honda itu yang konsumsi bahan bakar kita sudah bisa lihat. Oh ini jarak tempuh saya cuma pakai ini udah bisa. Jadi satu balok ini saya sudah sampai ini, seperti itu. Kemudian kondisi yang kita harus ngecek itu beberapa kayak rem. Rem itu penting. Kemudian ban. Itu seperti itu. Jadi kita ngecek aja sih, sangat simpel sih sebenarnya. Betul, Bang. Kemudian dari sejarah fisik kita lihat kendaraan ini bisa atau tidak. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya kalau kita ya istilah memanaskan kendaraan. Sekarang kan ini teknologinya sudah semakin canggih. Dulu itu kita harus manasin motor tuh harus 5-10 menit supaya olinya itu bisa naik dan berputar di mesin kayak gitu. Sekarang sudah simpel sih sebenarnya. Ya, yang penting teman-teman tahu aja lah bahwa terpenting saat kita ngecek kendaraan itu kita jangan lupa servis berkalanya, kita itu kita perhatikan. Karena kendaraan itu perlu juga maintenance, perlu perbaikan. Aku agak biasa bang, kalau misalnya kita udah pakai motor kita terus pakai motornya gitu. Gini, ini motornya kayak udah pernah di servis bang. Itu bahaya kan bang ya? Ingat tuh, jadi harus diservis berkala. Apalagi motornya motor apa? Scoopy. Jadi sebenarnya punya sepeda motor Honda itu boleh dikata praktis sih sebenarnya. Irit. 1 tahun itu udah gratis servis loh. Wow. Abis ini kayaknya gratis lagi nih. Ya. Cek aja di Honda Motorku X gitu. Ya, jadi sekarang sudah mudah sih, fasilitas banyak sudah. Jadi sepeda motor itu kalau kayak tipe seperti Matic ini, Scoopy. Jadi begitu kita beli itu sudah ada garansi kan, garansi 5 tahun servisnya. Kemudian 1 tahun itu sudah servis sama ganti oli gratis. Banyak promo. Jadi kalau kita mau ganti oli berapa? Setiap 2000 km boleh. Jadi 2000 km silakan diganti olinya. Yang mana dicapai duluan? Kilometer atau bulan? Jadi kalau orangnya istilahnya suka pajoka. Kilometernya dilihat. Tapi kalau orangnya beli cuman pakai rumah kantor ya kemungkinan bulannya yang ditempuh. Jadi yang mana duluan lah. Ada yang bilang, kalau jarang dipakai itu lebih bagus.
Justru, belum tentu ya Bang ya? Ya belum tentu. Justru biasanya kalau yang jarang dipakai itu biasanya kan olinya mengendap. Betul. Tapi ya itu kalau mau servis yang mana duluan, kilometer 2000 atau 2 bulan. Itu seperti itu. Jadi servis secara rutin itu kalau kita sudah servis secara rutin itu udahlah, pagi-pagi kita tinggal cuma ngecek remnya bensinnya aman, seperti itu. Jadi panasin dikit udah bisa langsung jalan ya. Ya, jadi pengecekan kendaraan. Jadi setelah kita pemanasan, kita sambil ngecek kendaraan. Kemudian yang ketiga yang kita perlu perhatikan saat kita berkendara, yang utama adalah perlengkapan berkendara. Itu yang harus paling dinotis itu. Ini yang paling utama. Benar. Ya, karena perlengkapan berkendara. Jadi kalau saya sih biasa edukasi ke anak sekolah atau semua apa, saya bilang kalau kita mau naik motor, yang kita cari itu adalah perlengkapan berkendaranya dulu. Ya, perlengkapan berkendara itu apa saja? Ada helm, kemudian baju lengan panjang atau jaket, kemudian jangan sampai pakai baju singlet atau nggak pakai baju gitu ya. Jangan pakai. Khawatirnya sih sebenarnya saat terjadi kecelakaan itu masih bisa. Kalau kita tidak pakai lengan panjang sama tidak pakai kan memang agak beda. Jadi kemudian minimalisir mungkin Bang ya. Sarung tangan, kemudian sepatu. Jadi perlengkapan berkendara itu kayak helm, baju lengan panjang atau jaket, celana panjang, kalau bisa yang berbahan jeans, kemudian pakai sepatu, pakai juga sarung tangan. Ya, jadi perlengkapan berkendara itu kan sebenarnya tidak mencegah kita dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tapi setidak-tidaknya itu mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Tapi yang herannya Bang tuh ya, banyak banget orang yang kayak menganggap sepele masalah tidak menggunakan helm nih Bang. Apalagi karenanya dekat. Terus helmnya, dekat G ya ini. Terus yang paling parahnya lagi kalau misalnya helmnya yang kayak banyak gayanya gitu, tidak SNI benar. Jadi ini saya bahas. Jadi kami itu dari Honda kami sekarang lagi mengkampanyekan tentang slogan hashtag cari aman. Cari aman. Ya ini kayak ini nih. Cari aman. Jadi kemanapun perginya saat kita berkendara itu, pokoknya jangan lupa cari aman. Cari aman. Ada yang bilang kalau di jalan itu kita cari alamat, kemudian cari jati diri. Ada juga yang bilang di jalan kita cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu cari jodoh Bang. Cari aman. Cari jodoh kita harus cari aman dulu. Kalau kita aman tidak ketemu jodoh. Jadi apapun kita mau kemanapun itu ya cari aman dulu, baru cari. Jadi karena ya tanpa keselamatan itu hidup kita tidak akan berarti. Karena cari aman itu kayak apa? Simpel aja sih kita lagi kampanye. Cari aman adalah slogan berkendara dari Honda yang mengutamakan kepentingan keselamatan di atas kepentingan lainnya saat kita berkendara. Jadi saat kita berkendara dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, tujuannya itu selamat sampai di situ. Ya, jadi tidak ada aksi lain kayak naik motor. Saya tiba-tiba ada telepon, pakai telepon, terus merokok. Jadi ada aktivitas lain. Nggak boleh ya Bang ya. Merokok terus juga nggak boleh. Kan kalau merokok sudah ada undang-undangnya yang betul-betul kita pemerintah sudah memerintahkan kita udah nggak boleh merokok di jalan gitu. Karena abunya itu biasanya mengganggu sama pengendara lain kan. Jadi itu sebenarnya kalau di undang-undang tuh saya lihat bilang handphone itu tidak ada. Tapi undang-undang itu cuma menyatakan bahwa berkendara dan menggunakan perlengkapan yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jadi apapun juga itu, bukan cuma handphone. Jadi kalau handphone itu mengganggu mengganggu jelas. Berarti apalagi yang dengar lagu tuh Bang. Iya, karena 1 detik itu kalau kami di Safety Ready, kalau 1 detik itu kecepatan kita 40 km per jam, itu 1 detiknya itu untuk pengereman itu bisa jarak pengerem itu 11,1 meter. Jadi contoh kayak saya kecepatan 40 km per jam. Set gitu. Tiba-tiba saya kaget ada objek. Saya ngerem. Dalam 1 detik itu saya rem itu posisi kendaraan berhenti itu 11,1 meter. Jadi pun akan jalan terus ya selama 11 meter gitu. Jadi begitu saya kaget saya ngerem. Ngerem itu titik pengereman saya berhenti itu 11,1 meter. Jadi pastinya kalau dekat pasti tertabrak ya. Iya. Jadi kalau bayangkan ada kendaraan kita kecepatan 40 terus ada kendaraan di depan kita jarak 5-6 meter terus
terus tiba-tiba ada objek, kita tidak jaga jarak, begitu kita ngerem, pasti kita akan tabrak. That's why mungkin memang jaga jarak itu penting gitu ya. Jadi kalau ngobrolin soal jarak aman nih, Bang, itu kira-kira seperti apa sih, mungkin boleh dikasih tipsnya buat teman Pro 2? Jadi jaga jarak aman itu bukan baju, bukan tanah, diukur pakai meter. Ya, bukan hati. Jadi bukan diukur pakai meter. Ya, tapi jaga jarak aman itu dari Dinas Perhubungan. Undang-undangnya itu adalah 2-3 detik tergantung kecepatan. Ya, 2-3 detik kecepatan. Tapi kalau kami lebih aman itu 3-4 detik tergantung kecepatan. Jadi kalau kecepatan kita 40 km per jam, itu 1 detik itu adalah 11,1 meter. Wow. Jadi kalau kita kecepatan 80, berarti dikali 2, berarti 22 sekian. Nah, itu titik pengereman. Jadi kita harus jaga jarak seperti itu. Karena kami instruktur saja yang kami dilatih. Betul. Jadi kami setiap tahun ada kompetisi. Jadi kompetisi instruktur tingkat nasional. Itu untuk melihat instruktur itu seperti apa, gimana caranya, caranya. Kemudian kalau instruktur kita ada namanya braking 60. Jadi kita kecepatan 60, kemudian ada titik pengereman yang kita harus lakukan. Dan itu semua dilihat apakah jari standby dan apa. Nah, itu saja instruktur paling hebat itu kalau kita 60 itu 15 meter. Nah, kita itu sudah dengan prosedur apa itu 15 meter. Khawatirnya teman-teman kalau tidak jaga jarak aman 2-3 detik, khawatirnya jangan sampai begitu kecepatan yang kita tinggi, kita tidak kurang kecepatan. Ketika kita mau mengerem, tiba-tiba yang bikin berhenti itu adalah mobil. Nah, seperti itu. Jadi saya juga kasih tips sih. Kita rem itu fungsinya apa? Kalau orang bilang, fungsinya tuh memberhentikan kendaraan. Iya, benar. Ya berarti yang memberhentikan kendaraan sebenarnya bukan cuma rem, mobil juga bisa, tembok juga bisa kayak gitu. Agar orang juga bisa, Bang. Tapi memang ada ambang batasnya gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya kalau ngerem langsung itu nggak langsung berhenti, harus lewat dulu. Kan? Kalau kaget gitu ya. Ya, kaget. Kita juga ini ada prosedur pengereman. Saya kasih tips juga lah. Boleh dong. Jadi saya ingin kasih tips cara pengereman yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi cara pengereman yang baik dan benar adalah pengereman yang dilakukan dengan bantu menutup tuas gas. Jadi contoh ini gas, ini handle rem. Jadi kalau kita lagi mengemudi gas, kemudian tiba-tiba ada objek, apa yang kita lakukan? Kadang panik. Bantu menutup tuas gas, kemudian tarik rem depan belakang secara bersamaan. Jadi ritmenya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi bantu tutup, tarik rem depan, kemudian begitu berhenti kaki kirinya yang diturun, jangan kaki kanan karena potensi sebelah kanan kok ada kendaraan yang lewat seperti itu. Cuman biasanya teman-teman kalau berkendara itu posisinya itu gasnya masih naik, tidak pas. Jadi kadang jari-jarinya dia gantung di handle rem. Tanpa sadar dia komplain, kenapa kampas rem saya cepat habis. Ya, benar. Padahal sebenarnya tergantung dari kita cara berkendara. Nanti saya bagi lagi postur berkendara seperti apa. Jadi kadang mereka seperti ini. Jadi begitu gas, tapi tangannya masih di rem. Jadi lampu remnya itu nyala terus gitu. Tanpa sadar kan kita. Kemudian begitu ada objek, begitu kaget mereka, dia langsung ngerem. Pada saat dia tarik rem, dia kan narik, itu gasnya juga ketarik. Jadi tidak maksimal sebenarnya. Jadi kalau berkendara ya tangan kita posisi di stang setir, kemudian saat terjadi objek bantu tutup tuas gas, kemudian baru tarik rem depan belakang secara bersamaan. Jadi kalau motor kopling tutup dulu, kemudian tarik rem depan belakang. Jangan sekali-sekali, biasanya kalau motor kopling begitu kaget yang dia pegang bukan rem duluan tapi koplingnya dia pencet duluan. Kalau kita pencet kopling duluan itu akan ada power tambahan. Jadi tadi yang kita kecepatan 60, tiba-tiba begitu kita pegang kopling motornya tambah kajili-jili gitu. Lebih tambah tenaganya gitu. Jadi kalau motor kopling tutup dulu, tarik rem depan belakang, rem depannya ditarik sama rem belakangnya ditindih secara bersamaan. Kemudian nanti motor mau mati, baru koplingnya dipegang. Syukur-syukur kalau keadaan darurat, ya kopling ini bisa dijadikan engine brake. Jadi biar motor mati gitu. Kita udah pegang kopling terus motornya mati. Jadi otomatis gitu ya. Itu engine
engine brake. Nah, itu susah didapat kalau di motor matic karena engine brake-nya sedikit, hanya pakai dengan tutup gas. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau posisi nih Bang, tadi kalau posisi yang benar gimana tuh? Jadi posisi ini kalau kita berkendara ada namanya. Kan nggak boleh begini Bang. Ya. Nggak boleh ya. Okay. Jadi ada 7 postur berkendara saat kita berkendara. Jadi tadi saya bilang sebelum kita berkendara kita lakukan pemanasan, kemudian cek kendaraan, kemudian perlengkapan berkendara, kemudian ada postur berkendara. Nah, supaya mencegah kita kalau berkendara jauh itu kita tidak mudah lelah. Nah, jadi contoh kayak kita berkendara 7 postur berkendara itu yang pertama adalah pandangan. Jadi kita harus melihat ke depan tentang apa yang ada di depan, bahaya potensi apa. Ke belakang lagi gitu ya Bang ya. Tapi sekali-sekali bisa lihat ke belakang. Walaupun masa lalu kan biasa kadang pahit kan. Jangan sampai terus lihat ke belakang gitu ya. Jangan sampai kan ada di spion. Nanti kita ke depan aja gitu. Nggak bisa balik tiba-tiba. Jadi ya posturnya harus pandangan jauh ke depan untuk melihat apa yang ada di depan, informasi apa. Kemudian pundaknya harus rileks. Jadi biasanya ada yang tegak gini, begitu turun nanti itu begitu turun. Tolong. Ya kalau perjalanan kita jauh jadi agak rileks, kemudian sikut itu ditekuk. Jadi jangan seperti ini. Jangan sampai kayak gini ya. Itu bikin stres ya, bikin sakit gitu lah. Gunanya apa? Supaya untuk meredam shock depan. Gitu. Jadi kalau kita ada lubang atau gundukan atau apa itu bisa main kan ya benar. Dibanding kalau kita gini kan lebih kayak ya. Jadi itu. Kemudian tangan itu standby-nya di setir, bukan di atas rem. Jadi setir. Apalagi kalau nyelang begini Bang, nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa lagi. Beloknya agak susah. Ya, itu kemudian pinggul. Jadi kalau posisi pinggul yang bagus itu coba standar 2 motor berdiri kemudian jatuhkan perlahan. Nah, itu posisi yang sempurna. Jadi bukan miring, bukan samping. Ya, kadang kalau miring ini nanti kayaknya ada bisul di pantat. Kemudian terus kalau lutut itu sebaiknya menutup. Oh, menutup. Agak menutup gitu. Kan ujungnya kan kayak gini ya Bang ya. Jadi kalau motor sport itu menutup ke tangki. Kalau motor matic itu sebaiknya disimpan ke sport. Ditutup. Jadi memang betul-betul rileks ya. Itu mungkin motornya sudah didesain memang supaya kita bisa lebih nyaman gitu kendaraannya. Kemudian ditutup. Itu postur kalau untuk lutut. Karena memang bagusnya itu perempuan kalau berkendara posisi lututnya dia sering menutup karena kalau bukan nanti masuk angin. Badannya masuk angin, pakai jaket gitu. Jangan sampai. Nah, Bang. Kakinya itu di footstep. Jadi ada yang kadang keluar, ada ini. Saya biasanya jinjit Bang begitu, nggak boleh ya? Jangan. Jadi salah satu fungsi lutut juga itu pada saat kita ngerem itu bisa menekan dashboard depan sehingga motor itu ada fungsinya. Lebih rileks dan lebih nyaman berkendara itu pastinya lebih safety ya Bang ya. Itu 7 postur berkendara. Sama inilah saya tadi ada nyinggung bahwa ini kalau pakai helm jauh dekat. Jadi saya selalu informasikan ke semua orang ya. Kami kan ada slogan itu berkendara. Jadi slogan berkendara yang tadi saya bilang, cari aman. Cari aman itu simpel, cuma pakai helm sama jaket udah. Benar. Jadi kalau kita berkendara teman-teman, jangan cari kendaraannya dulu. Kalau kita cari kendaraan dulu, berarti kita pasti akan lupa pakai perlengkapannya. Tapi kalau kita mau berkendara, yang utama adalah perlengkapannya dulu. Jadi cari helm dulu sama jaket. Begitu keluar tidak ada motornya, ya tunggu aja. Siapa tahu ada yang lewat. Satu tujuan, kita nebeng. Kan dia bilang pasti, oh ada helm, oke silakan naik kayak gitu. Oke kalau ada helm kita kan satu tujuan. Numpang dong jadinya. Iya. Tujuan Seperti itu. Nah Bang, maybe kalau misalnya kita nih mungkin buat teman perdua atau mungkin buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan mungkin di YouTube dan juga melalui RRI ya, apa nih tips yang memang betul-betul harus tetap teman-teman perdua atau mungkin seluruh teman-teman yang menggunakan motor Honda ini harus tetap aman terjaga saat berkendara gitu. Apalagi musim hujan nih. Jadi ya kalau tips di musim hujan itu yang utama kalau kita lihat kan kecelakaan lalu lintas jalan raya ini semakin hari semakin meningkat. Itu di tahun 2023 saja itu ada 137.000 kecelakaan lalu lantas. Lantas benar. Itu 74% itu melibatkan roda 2. Yang paling parah lagi itu 53% itu usia muda lah, anak-anak sekolah. Nah, itu kenapa kami harus ke sekolah-sekolah ya
selalu disampaikan. Karena kita tahu bahwa kecelakaan itu sudah pasti rugi. Ya. Tidak ada kecelakaan yang untuk mencegah kita dari kecelakaan lalu lintas jalan raya, tapi setidaknya mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Karena jatuh cinta beda sama jatuh di aspal. Sakit lah. Beda rasanya ya. Pokoknya jauh dekat tetap pakai helm. Bilang jauh dekat 2000 gitu ya. Ya, pokoknya jauh dekat tetap pakai helm. Karena saya kepingin juga berbagi sama teman-teman semua, tolong ingatkan orang sekeliling kita saat berkendara itu kalau mau naik motor pakai helm. Iya, Pokoknya benar. jauh dekat pakai helm. Yes. Kan kalau kita sudah kasih tahu pakai helm, kemudian dia pakai helm terus dia ada terjadi kecelakaan dan dia terlindungi, yang dia ingatkan kita. Benar. Amal jariah buat Untuk kita tadi juga pakai lah. helm Iya, juga. untuk tadi sudah diingatkan sama Enggi sama Bang Wei. Jangan kayak Isa, jam mau ke DKJ. Jangan. Enggak dong, ya, enggak Iya, dong. karena kita tidak tahu kapan Iya. terjadi kecelakaan. Betul. Itu. Apalagi Ya. kalau kan saya kan pengendara Honda pasti yakin lah selalu cari aman. Ya, harus pakai helm. Oke, Lebih baik, Tim. ya lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup Anda daripada kehilangan hidup Anda dalam 1 menit. Waduh. Oh, Itu dia. cakep ya. Ya. Nah, terima kasih untuk teman Pro2. See you next time, Bang Wei. Sampai ketemu lagi pastinya di program menarik dari Pro2 dari Makassar. Ciao. Bye. Terima kasih.